Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li masyayikhi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita mau lanjutin lagi memberikan harokat dari buku kecil yang berjudul Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala, seorang kelahiran Syam yang wafat di Mekah beberapa tahun yang lalu. Semoga Allah memberikan dia rahmat yang luas dan dijadikan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan nikmat yang sama atau bahkan lebih besar dari yang dia berikan kepada Syekh penulis ini. Sebelum memulai, saya ingin mengucapkan rasa syukur setelah pada Allah. Kemudian saya sebutkan gadget ini yang digunakan adalah pemberian dari teman saya, Muhammad Fadilah Thohir. Beliau sekarang ada di kuliah syariah di Mahat Ulum Jakarta semester 6. Dulu ketika di pesantren Al-Furqan, beliau satu angkatan dengan saya, tapi dia lebih dulu masuk ke Mahat Ulum. Namun lanjutkan gitu ya. Kita terakhir ada di pertanyaan ke-15, as-su'alul khamisata asyar. Hal ya'lamul ghaiba ahadun. Ini sudah sering kita muncul ya. Hal ini sering muncul pertanyaan. Ya'lam tentu saja karena ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya rafa karena tidak ada yang menasabkan atau tidak ada yang menjazmkan. Apa itu yang menjazmkan? Apa itu yang menasabkan? Itu ada di pelajaran nahwu, tapi untuk ringkasnya kita bisa searching di internet sekarang atau di buku-buku yang lebih bagus, di buku-buku. Ya'lamu adalah fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang memiliki objek, dan objeknya mana? Objeknya harus diperiksa di sini. Nah, secara umum objek itu ada di depan ya, maka di sini al-ghaib. Al-ghaib adalah fi'il isim mufrad. Ketika dia nasab maka dia tandai dengan fathah. Ahadun. Ahadun ini adalah fa'ilnya. Dikata ya'lam ini sudah fa'ilnya. Fa'ilnya itu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Huwanya mana? Huwanya ini. Ahad. Fa'il itu termasuk dari asma al marfu'ah ya, isim-isim yang marfu'. Tanda marfu'nya isim mufrad adalah dhammah. Jawab. Al-jawab di soal khamisata asyar. La, jawabannya hal antara nama atau la. Jawab la. La ya'lamu al-ghaiba ahadun. Nah, pengulangan ya. Illa, nah illa kecuali. Ini bukan min ya, man isim. Illa man atala ini fi'il. Wazannya af'alu ya, af'ala. Adla'ahullah, hu-nya di sini sebagai objek ya. Objek atau maf'ul bih. Allahu di sini sebagai fa'il. Paham ya? Oke, karena ini domir yang bisa sebagai objek, disebutin dulu domirnya. Minar rusuli, ada min ya. Minar rusuli. Oke, salah rusuli. Ya, min huruf jar, setelahnya ber'irab jar. Di sini rusul adalah isim jamak taksir tanda jarnya adalah kasrah. Allah Ta'ala. Allah, siapa yang berkata? Yang maha tinggi. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau nggak salah namanya jumlah i'tiyadiyah ta'ala. Nggak ada i'rabnya. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Ini disebutinnya surat Al-Jin. Illa man irtadha mir rasulin. Naam, kita lanjut. Alimul ghaibi, dia zat yang mengetahui al-ghaibah, fala, dan dia tidak memberitahu, yuzhiru, memperlihatkan, ala ghaibihi, hal-hal gaibnya, ahadan, satupun orang. Illa adatul istitsna, manirtado. Ini ifta'ala ya, wazan ifta'ala, irtado. Ro di sini sebagai fa, ro-nya sebagai fa, do-nya sebagai ain, lamnya huruf alif ya, alif ridho. Qala sallallahu alaihi wasallam ya fil madi lagi. La ya'lamul ghaibah illallah. La nafiyah, memberikan negatif. Ya'lam fil mudhari sebagai irofa ya, karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan.
Al-ghaiba illa Allahu. Di sini badal ya. Kata-kata ya'lam belum ada fa'ilnya. Fa'ilnya belum disebutin. Maka ketika dia selesai kalimat ini belum ada fa'ilnya, maka di sini fa'ilnya. Fa'ilnya adalah lafaz nama Allah di sini sebagai fa'il. Hasan rawahu Tabarani. Ya, hadis derajat hadisnya hasan. Wah, saya nggak baca ini ya. Belum detail. Hasan rawahu Tabarani. At-Tabarani. As-su'alu as-sadisata asyar hal nalbisul khayta wal halqata lishifa. Ya, pengulangan ya. Hal nalbisu labisa yalbisu fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Bukan nalbisu, hal nalbasu. Hal nalbasul khayta sebagai objek ini. Wal halqata wal halqat wa hilqah ya. Halqah ya, anggaplah halqah. Khayt benang-benang kain ya benang-benang, al halqah ya sesuatu yang melingkari gini di tangan kayaknya. Lishifa tujuannya untuk pengobatan dari sakit apapun itu yang dianggap hal gaib. Kemudian la al-jawab la nalbasuhuma. La nalbasuhuma. Ini fi'il mudhari la nalbasuhuma. Kita tidak boleh memakai huma buat dua yang mana nih? Al-khayt dan halqah. Liqaulihi ta'ala lamut ta'lil lamul jar. Ini huruf jar. Qaulihi ta'ala. Karena ada huruf jar maka lamnya di sini kasrah. Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaskallah in syarat yamsas. Karena syarat maka di sini jazm. Ya. Kallah di sini sebagai objek, Allah di sini sebagai fa'il. Bidurrin huruf jar di sini huruf jar sehingga jelas di sini jadi kasroh dur isim mufrad. Isim mufrad ketika jar tandanya kasroh. Fala ini jawabannya. Kashifa lahu illahu ya. Ini jumlah ismiyah ya. Karena jumlah ismiyah maka didahului oleh fa. Ingat saya begitu. Ini jawab syarat. Ini fi'il syarat. Oke, ini jawab syarat gitu ya. Ada fi'il syarat, ada jawab syarat. La kashifa lahu illa huwa. Oke, kashifa isim fa'il bermakna fi'il. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ama adapun itu innaha la tuziduka innaha la tuziduka azada yuzidu ya af'ala yuf'iluni illa wahnan. Di kata-kata tuzidu baru ada maf'ul bih satu. Maf'ul bih satu yaitu apa di sini? Hilang harokatnya. Maf'ul bih satunya di sini tuziduka. Wahnan maf'ul bih duanya baru disebut maf'ul bih duanya. Nah, ini sebagai objek, maka dia maf'ul bih mansub. In bidha nabadayan. Saya apa ya, saya nggak tahu ini pastinya nabadayan bidu atau nabadayan badu. Tapi saya baca in bidha yan bidu ya. In bidha fi'il amr. Failnya mana? Failnya anta. Objeknya mana? Oke, kemana hanya ini hak sini. Kayaknya tuh potongan dari hadis ya, hadis yang kalau nggak salah ngomong orang pakai apa namanya, pakai gelang. Fa anka, oke, aneh huruf jar, ka-nya domir mutasil. Fa innaka, fa dikasih fa karena ada itu ya jawabul amr ya. In bidha fa innaka di sini jumlah ismiyah. Oke. Ismiyah. Lau mittah, lau harfu apa namanya? Lupa saya istilahnya. Lau. Mitta ini fi'il madi dengan sigo majhul. Mata yamutu mut. Ini mitta
mata yamutu mutta. Ini jawab majhul. Ma aflahta abadan. Ini dari wazan af'ala ya, af'ala. Af'ala, mana af'ala? Aflaha, aflahu, aflahat, aflahata, aflahana, aflahta, aflahtuma, aflahtum, aflahti, aflahtuma, aflahtum, tunna, aflahtu, aflahna. Abadan. Sedikit pun 0% kesempatan ya, kemungkinan 0%. Abadan bisa aja sebut selama-lamanya. Tapi kalau kalimatnya negatif lalu ada kata abadan, ini penekanan bahwa benar-benar 0% kemungkinannya. Sahih rawahul hakimu, sahahahu ini ya fi'il madhi, sahahahu ini objek, wa wafaqahu adz-Dzahabi, wa wafaqahu Dzahabi sama ya wafaqah gitu ya, adz-Dzahabi. Naam. Kemudian kita lanjut lagi. 17 as-su'alu sabi'ata asyar, hal nu'allikul kharzah, apakah kita boleh menggantung al-kharzah wal wada'ah wa nahwaha ya, wa di sini fathah. Karena ini huruf ataf ya. Huruf ataf. Ini juga huruf ataf. Ya. Al-jawab la nu'allikuha, kita tidak boleh selama-lamanya menggantungkan itu. Ini kepada semua ini. Mana nih? Pada al-kharza, al-wada'a dan wa nahwaha. Minal aini. Meskipun tujuannya untuk menangkis penyakit ain. Liqaulihi ta'ala wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Boleh ya, nih hanya Allah yang bisa menangkis hal-hal seperti ini. Suratul An'am. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamiman faqad asyraka. Syarat ya, man siapapun, tapi sebagai syarat 'allaqa menggantungkan tamimah, benda ditulis-tulis atau apalah biar disiapkan buat jimat, biasa digantung-gantung. Kita sebutnya jimat, faqad asyraka, maka qad asyraka. Oke, ini jawab ya, jawab syarat. Ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Fi'lu syarat gitu ya. Ini fi'il syarat pakai alif lam enggak ya? Jawabu syarat. Gitu ya. Sahih rawahu Ahmad. Ya, di sini kita lihat ada fi'il syarat, ada jawab syarat, bisa dilihat di nahwunya ya. Kemudian juga tentang huruf ataf, kemudian juga fi'il madhi dengan berbagai wazannya. Dakhal al-qaus at-tamimatu, di dalam garis busur, garis miring, garis apa ya namanya, dalam kurung. Al-khirzah atau al-kharzah awil wada'ah tu'allaq di fil mudhari, tapi dengan wazan majhul ya, dengan sighah majhul. Tu'allaq, yu'allaq minal aini. Orang Arab dulu ada bikin nama kharzah dan wada'ah, tujuannya untuk membendung ain. Ya, dari dulu ain sudah kuat di sana. Mungkin terlalu sering kejadian mereka lupa dengan Tuhannya yang benar. Mereka bikin alat-alat ini dianggap mendekatkan kepada Allah, bisa melindungi dari ain. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka semua. Mungkin sampai sini dulu Ikhwan. Mohon maaf kita tidak bisa banyak-banyak, tapi saya pengen selesaikan ini. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki, karena sudah 5 tahun nggak selesai ya. Masih banyak materinya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.